warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak tetap semangat, sehat selalu, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring dari rumah masing-masing. Saya berharap anak-anak bisa mengikuti, mendengarkan, dan mengamati agar memahami apa yang Bapak sampaikan mulai awal hingga akhir. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pelajaran prakarya aspek kerajinan dengan materi kerajinan bahan lunak. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah kerajinan bahan lunak. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual atau keahlian tangan, nilai artistik, estetik, dan memanfaatkan bahan-bahan alam. Keragaman jenis kerajinan bahan lunak alam dan buatan terlihat melalui produk-produk yang dijajakan tersebar di berbagai daerah perkotaan. Sebut saja jenis bahan lunak: polimer clay, lilin, sabun, kip, fiberglass, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan berupa berbagai macam, contohnya bingkai foto, gantungan kunci, hiasan, dan sebagainya. Kehadirannya membangkitkan pesona, daya pikat, dan keunggulan, terutama untuk konsumen yang mengejar keindahan, kepraktisan, dan ekonomis. Adakah produk kerajinan bahan lunak yang ada di sekitarmu, di rumah, atau di suatu tempat di daerahmu? Cobalah amati lebih jauh lagi, agar pengetahuanmu semakin berkembang. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja, dengan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dengan industri. Kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan dan nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang memiliki nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin.
2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka atau bagian atasnya. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu yang lainnya. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya, di depan rumah ada air mancur yang berbentuk kodok yang terbuat dari tanah liat atau keramik. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak ritual atau upacara adat Nusantara, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai perlengkapan upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah nyatu, floor clay. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, dan mudah dibentuk. Contohnya polimer clay dan plastisin, fiberglass, lilin dan parafin, gip, dan sabun. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami terlebih dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun persyaratan-persyaratan perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contoh, mangkok untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan, comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain dengan pegangannya. 3. Keluasan, flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan, safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus dipertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan, estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kerajinan bahan lunak alam. Kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dalam bahasa Yunani. Artinya, benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat harus memiliki sifat plastis
sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat sampai 1300 derajat sesuai dengan jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Kerajinan kulit. Pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan bangsa wayang kulit pada Indonesia. Kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa sehingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Kerajinan getah nyatu. Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan hujan tropis yang menyimpan beraneka flora yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama suku Dayak. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering, dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir, serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut. Pohon nyatu sendiri merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di dua wilayah tertentu di provinsi tersebut, yaitu di Kabupaten Pangkalan Bun dan di Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pada umur 6 bulan dan ketinggian 8 meter, pohon nyatu dianggap sudah layak dipangkas dan diambil getahnya. Kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan lilin. Adakah sumber penerangan di daerahmu tinggal? Pernahkah kamu menggunakan lilin pada saat listrik padam? Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak. Sekarang, biasanya digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi bentuk kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Fiberglass biasanya digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Katalis, mat atau serat fiber, polis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan, serta talk untuk memekatkan warna. Kerajinan gip. Kerajinan dari gip banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Namun, kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya.
Bahan GIP merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Kerajinan polimer clay. Jenis bahan polimer clay belum banyak yang mengenalnya. Di Amerika, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang tidak mengotori tangan menyebabkan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan kreativitas ini cepat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat, bahkan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-kelamaan akan mengeras sendiri. Kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik. Meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan, kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir. Sebelum mengukir pada bahan yang keras seperti batu dan kayu. Demikian pembahasan materi kerajinan bahan lunak yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Bapak berharap anak-anak bisa mengidentifikasikan bahan alam dan buatan pada kerajinan bahan lunak, serta manfaat hasil kerajinannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi salah satu sumber inspirasi untuk menuju ke masa depan yang penuh harapan. Jangan lupa, sebelum kita akhiri, tolong dibuka buku prakarya halaman 7 dan halaman 11. Ada lembar kerja yang perlu anak-anak isi, dan kalau ada kesulitan bisa menghubungi Bapak lewat WA. Cukup sekian pelajaran hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.